Kalau kita lihat ya satu kiamat kecil terjadi, Allah matikan banyak para alimil ulama. Oh ya. Mohon maaf ya, mabok-mabokan udah jadi hal yang biasa. Perzinahan sudah bukan hal yang tabu. Bahkan tanda-tanda kiamat kecil terjadi, mohon maaf, di saat budak sudah melahirkan tuannya. Itu bahasa hadis. Maksudnya apa ya? Ya jadi gini, ya ini tafsirannya sangat luas. Di antaranya budak sudah melahirkan tuannya, seseorang majikan yang nggak sedikit kadang-kadang memperkosa. Dia punya pembantu. Nah akhirnya pembantunya hamil. Nah akhirnya dia melahirkan daripada anak tuannya. Itu ciri kiamat. Kemudian berlomba-lombanya orang-orang yang di pedesaan, yang dia biasa, mohon maaf, ya menggembala, biasa di sawah, kemudian berlomba-lomba datang ke kota, lantas makin masing-masing berlomba-lomba mengejar dunia, bahkan membuat bangunan pencakar-pencakar langit. Nah itu ciri-ciri kiamat. Oh udah disebutin juga ada. Sudah disebutkan. Pencakar langit. Iya, hanya Nabi di saat ditanya mata sa'ah, kiamatnya kapan ya Rasulullah? Jawaban Nabi sangat, masya Allah, diplomasi sekali. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Tetap yang nanya lebih tahu dari yang ditanya. Karena saat itu sebagai ya kita meyakini hadis tentang iman Islam ini adalah malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia, lantas datang nanya tentang Islam, nanya tentang iman, nanya tentang ihsan, bahkan terakhir nanya perihal kiamat. Lantas ditanya lagi, kalau begitu sebutkan ciri-cirinya. Nabi sebutkan ciri-cirinya seperti yang tadi saya sudah utarakan itu. Oke, ya. Nah kembali ke Yajuj dan Majuj, kan Ustadz pernah kesana kan, ke kedua gunung itu. Iya. Kan tadi dibilang ada besi-besi gitu yang diminta. Itu besi-besinya ada nggak? Bukan. Jadi gini udah Abdel ya. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 92 itu disebutkan cerita tentang Raja Julkarnain. Nah, di mana dia membentuk benteng di antara dua gunung tersebut. Nah, ini adanya jelas di Turki, di ujung kota Turki, tapi memang untuk bentuk wujud bentengnya sama Allah nggak diperlihatkan. Ditutup gitu. Ditutup. Ya, hanya di dalam Quran disebutkan mereka wujudnya ada di balik daripada gunung tersebut. Nah itu disebutkan nanti akan jebol, ada saatnya janji Tuhanmu adalah benar. Yang kalau dikorelasikan dengan hadis yang tadi saya bacakan. Nah oleh karenanya para ulama juga mengajarkan, karena mereka berusaha terus untuk menjebol benteng tersebut. Untuk menjebol dan untuk keluar. Nah selama di muka bumi ini masih ada acara barakallah. Maksudnya gimana? Masih diperdengarkan kalimah-kalimah thayyibah. Masih terdengar adzan subuh, adzan maghrib, adzan isya, mereka belum bisa untuk menjebol benteng tersebut. Artinya selama di dunia masih banyak orang-orang yang menyuarakan kebaikan, maka gak akan tembus daripada upaya mereka menjebol benteng tersebut. Iya. Dia bentuknya kayak gimana sih Ustaz? Ya, kalau di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, jadi di situ dijelaskan ya di mana yang memanggil Nabi Allah, yang memanggil Raja Julkarnain adalah dari bangsa Romawi dan Turki yang disebutkan keturunan dari Yafid bin Nuh. Berarti masih keturunan Nabi. Nah kemudian yang disebut Raja Julkarnain ini pun disebutkan dalam sejarah termasuk juga masih keturunan Sam bin Nuh, masih keturunan dari Nabi Nuh. Nah berarti disimpulkan untuk Ya'juj wa Ma'juj berbentuk manusia. Tapi dengan bentuk yang postur tubuhnya laksana raksasa. Besar? Lebih besar. Ya. Kemudian dia punya sikap dan perilaku sebagaimana dijelaskan dalam Quran di surat Al-Kahfi pada ayat ke-94, di mana inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ar. Bila mereka berkeliaran di muka bumi, tugasnya, pekerjaannya membuat malapetaka. Dia kayak kita juga ya, makan, minum juga. Oh jelas, makan, minum, kawin, iya. Gitu, berkembang biak. Makanya nilainya tidak terhitung. Bisa jadi miliaran.